Ini gambar yang sedang viral. Ini plot twist, saudara-saudara, menurut saya. Di saat pemain Vietnam Nguyen Hai Long pamer patch Piala AFF juara, pemain Indonesia Kelvin Verdong kemudian pamer patch UCL, UEFA Champions League. Walaupun belum tentu juga dia dimainkan nanti di pertandingan fase liga, saudara-saudara, tapi ini menunjukkan bahwa Piala AFF itu tidak ada apa-apanya di peta persaingan pencaksilat dunia. Di atas langit masih ada langit. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Hari ini kita akan membahas soal ada sebuah foto yang viral sekali dibicarakan di berbagai platform media sosial di seluruh, ya nggak tahu, mungkin Indonesia, Asia Tenggara, bahkan mungkin sampai ke Vietnam sana atau sampai ke Eropa sana, saudara-saudara. Di tengah ketika Vietnam sebentar lagi akan menjadi juara Piala AFF, akan mempertahankan gelar Piala AFF. Setelah pada pertandingan pertama, leg pertama di hari Sabtu kemarin itu mereka secara biasalah di babak kedua mengalahkan Thailand 2-0. Taktik dan strategi jitu Kim Sak-sik kembali terbukti. Mereka menang 2-0 di Stadion Raja Manggala di Bangkok. Dan sekarang mereka cukup bermain aman di leg kedua nanti di Hanoi, saudara-saudara, untuk memastikan kembali menjadi juara Piala AFF dan sekaligus menyandang status of King of ASEAN Football untuk tahun ini. Walaupun nanti masih ada FIFA ASEAN Cup, ya, turnamen uji coba dalam label FIFA, dalam kalender FIFA Matchday. Nah, tetapi setidaknya ini menunjukkan sesuatu yang memang Vietnam sangat serius, saudara-saudara, untuk level Asia Tenggara, untuk level ASEAN yang tidak ada dalam kalender FIFA. yang nothing lah, saudara-saudara. Itu mereka amat sangat serius karena memang dari semua negara Asia Tenggara yang ikut Piala AFF itu memang Vietnam yang paling serius. Mereka sampai harus pemusatan latihan ke Korea Selatan. Singapura juga cukup serius, mereka pemusatan latihan di Jepang, di Okinawa. Tetapi yang paling serius adalah Vietnam. Jadi kalau mereka pada akhirnya juara Piala AFF itu ya nggak heran lah, nggak heran, dan itu wajar, normal. Sesuai dengan benih yang mereka tabur, mereka memetik buahnya. Benih yang mereka tabur adalah serius, pemusatan latihan sampai ke luar negeri, ya otomatis buah yang mereka ambil itu gelar juara Piala AFF. Dan itu kemarin kalau saudara-saudara ingat ketika Vietnam mengalahkan Indonesia di Stadion Pakansari, kan itu ada selebrasi yang cukup kontroversial, dianggap sebagai provokasi. Walaupun bagi saya biasa aja lah itu. Ketika Nguyen Hai Long itu memamerkan patch emas berlogo Piala AFF sebagai simbol bahwa Vietnam juara bertahan Piala AFF. Dan sekarang ini, saudara-saudara, beberapa minggu kemudian itu viral lagi karena pemain Indonesia lainnya yang tidak ikut di Piala AFF itu, Kelvin Verdong, memamerkan patch UCL, UEFA Champions League, Liga Champion yang benar-benar champion. Verdong ini, saudara-saudara, ketika pemain-pemain Vietnam membanggakan diri akan menjadi juara Piala AFF, ini Kelvin Verdong akan mencatat sejarah. Bukan hanya sebagai pemain Indonesia, tetapi dia akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Asia Tenggara pertama, pemain Asia Tenggara pertama, pemain ASEAN pertama yang bermain di Liga Champion, di Eropa, ya, Real Liga Champion yang sesungguhnya. Kalau yang Liga Champion Asia, Liga Champion Afrika itu kan, Liga Champion Oceania itu kan KW. Liga Champion. Ini dia akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama, pemain Indonesia pertama yang akan main di Liga
Liga Champions. Kevin Verdonk ini saudara-saudara secara resmi masuk dalam skuad Lille. LOSC, Lille Olympique Sporting Club. Itu klub, salah satu klub di Prancis yang musim lalu finish di posisi ketiga klasemen akhir Ligue 1. Itu dia secara resmi, secara ofisial sudah masuk dalam daftar pemain Lille yang akan main di Liga Champions. Lille musim ini dilatih oleh anaknya Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti. Itu Lille, dan dia Kevin Verdonk dianggap sebagai salah satu pemain utama yang didaftarkan untuk bermain di fase Liga. Lille itu langsung lolos ke fase Liga tanpa melalui kualifikasi lagi, saudara-saudara, karena dia musim lalu berada di peringkat ketiga di Ligue 1. Di Ligue 1 karena PSG juara bertahan Ligue 1, jadi koefisien Prancis ini sekarang naik sehingga kuotanya banyak sehingga Lille bisa langsung masuk, dan ini di fase grup. Fase Liga nanti sudah diumumkan skuadnya, daftar pemain di situ. Dia akan main di situ bersama dengan Olivier Giroud. Kemudian ada lagi Ethan Mbappe, anaknya Kylian Mbappe. Kemudian ada lagi kaptennya itu kalau nggak salah Benjamin Andre. Benjamin Andre itu adalah kapten. Jadi ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, keren, dan ini harus kita dukung, harus kita support. Nanti saya rasa saya juga sudah menjadi pendukung Lille, kalau sudah tahu itu sejak 1930. Bahkan jauh sebelum itu saya sudah, sejak kecil saya itu nonton Lille, saudara-saudara. Ini harus kita dukung. Pasti nanti akan bermunculan pendukung Lille dadakan, tapi nggak apa-apa karena ini akan mencatat prestasi sebagai orang Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga orang dari Asia Tenggara. Kevin Verdonk, saudara-saudara, sebenarnya Kevin Dijk waktu main dengan FC Copenhagen, kemudian Emil Audero waktu bersama Inter Milan kalau nggak salah, itu juga pernah main di Liga Champions Eropa, UCL, UEFA Champions League. Itu dua pemain itu pernah main di situ. Tapi harap diingat, ketika itu baik Kevin Dijk maupun Emil Audero itu belum menjadi warga negara Indonesia. Jadi tidak bisa kita klaim, kita tetapkan sebagai pemain Indonesia pertama. Mungkin sebagai pemain keturunan Indonesia bisa, tetapi bukan pemain Indonesia karena belum menyandang status sebagai tim nasional Indonesia. Baru sekarang Kevin Verdonk. Sementara Vietnam sendiri belum pernah ada pemain yang main di Liga Champions. Main di Eropa pun seingat saya jarang-jarang. Yang terakhir itu adalah Nguyen Quang Hai yang waktu itu main di PAU. Di PAU itu di Ligue 2 itu Liga 2 di kompetisi Prancis. Itu pun dia jadi cadangan mati, jarang bermain, dan pada akhirnya harus pulang ke Vietnam untuk bermain di Liga Vietnam. Itu aja. Jadi ini Kevin Verdonk adalah sesuatu yang bagus, dan harapan saya itu pemain kayak Kevin Verdonk ini diperbanyak, bukan hanya Kevin Verdonk doang, tetapi ya saya nggak tahu, mungkin si Emil itu apakah dia akan tetap di Como atau dia akan pindah klub. Kalau dia tetap di Como ya bisa potensian main di Liga Champions, tapi ya nggak tahu juga karena di Como dia salah satu alasan dia dipinjamkan kemana-mana itu karena di Como dia nggak dapat tempat. Ya saya nggak tahu, mungkin musim ini dia peruntungannya akan lebih bagus. Tetapi ya kayak begini harus diperbanyak. Pemain-pemain lokal Indonesia pun kalau bisa didorong untuk abroad. Jangan sudah abroad diminta pulang. Diminta pulang main di Liga Indonesia, main di Piala AFF, gagal pula. Ini kan konyol, saudara-saudara. Konyol kayak begitu kan berjudian. Jadi sebaik-baiknya, saya selalu mengatakan ini ya, sebaik-baiknya klub di Indonesia, sebaik-baiknya hebatnya klub Indonesia masih
kalah levelnya jauh sekali kualitasnya dibanding klub dari Eropa. Ini bukan soal main, tidak main. Di Eropa itu kalau sudah tahu pemain cadangan pun mereka juga berkompetisi. Jadi ketika pemain utama bertanding selesai, nanti di keesokan harinya pemain-pemain cadangan yang tidak main itu juga mereka merumput di situ, tetapi tidak dihitung sebagai pertandingan resmi karena mereka hanya bertanding dengan sesama pemain cadangan yang tidak dimainkan di pertandingan sehari sebelumnya, saudara-saudara. Dan jangan lupa ini juga soal kultur, soal mentalitas, soal tradisi. Semakin orang main di luar itu akan mental Anda terbentuk. Mental yang benar-benar mental ya, bukan mental tempe, bukan mental tahu, bukan, tetapi yang benar-benar mental petarung yang terbentuk. Dan ini bagus untuk pemain dari mana Asia, dari Asia Tenggara, dari Indonesia untuk sebanyak mungkin abroad. Jangan didesak pulang ke Indonesia, apalagi di usia yang masih muda. Calvin Verdong, saudara-saudara, dan kemungkinan Emil Audero kalau tetap bertahan di Como, itu sebenarnya ada satu lagi pemain dari Asia Tenggara yang punya potensial lah, saudara-saudara, punya potensi untuk bermain di Liga Champion di Eropa musim ini, saudara-saudara, di UCL di fase Liga. Dia adalah bukan pemain dari Vietnam, bukan pemain dari Vietnam, bukan pemain dari Malaysia, bukan juga pemain dari Thailand, tapi dia pemain dari Filipina. Namanya adalah Paul Bismarck Tabinas. Paul Tabinas. Kakaknya atau adiknya ya, Jefferson Tabinas, pemain Selangor kalau nggak salah. Sekarang main di Selangor. Si Paul Tabinas ini, saudara-saudara, itu dia berkarir di Kroasia bersama dengan Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb adalah klub besar, klub raksasa, klub paling sukses di Kroasia yang musim lalu juga mereka menjuarai Liga Premier Kroasia, saudara-saudara. Liga Kroasia itu si Paul Tabinas ini juga pemain yang bagus lah. Walaupun tidak selalu bermain ya, saudara-saudara ya, tidak selalu, tetapi dia main di situ setelah sebelumnya sejak tahun 2023 itu dia main di Vukovar 1991, salah satu klub di situ juga. Itu kemudian sekarang dia main di Dinamo Zagreb, dan Dinamo Zagreb ini, saudara-saudara, musim ini akan main di Liga Champion, tentu saja Liga Champion Eropa, tetapi mereka harus melalui fase kualifikasi kedua, saudara-saudara. Di kualifikasi kedua, Dinamo Zagreb ini mengalahkan FC Thun dari Swiss. Kemudian di kualifikasi ketiga dia mengalahkan Zalgiris atau apalah itu dari Kaunas, atau pokoknya dari Lituania, saudara-saudara. Dan sekarang ini mereka sedang bertarung di playoff, dan playoff itu melawan Viking dari Norwegian. Viking ini klubnya Sen Patinama dulu. Klubnya Sen Patinama. Ini di leg pertama itu skornya 2-2, dan mereka kemudian sekarang ini sedang akan bertanding di leg kedua itu nanti minggu ini kalau nggak salah, saudara-saudara. Minggu ini 26 Agustus itu waktu sana ya. Waktu sana itu mereka akan bertanding di leg kedua. Kalau mereka bisa menang 1-0 ya, mereka akan lolos ke fase utama. Dan kalau dia lolos ke fase utama ya otomatis Asia Tenggara akan memiliki 2 pemain di fase utama, fase Liga Champion Eropa musim ini. Pertama Calvin Verdong, kedua tadi itu si Paul Tabinas. Ya semoga saja, saudara-saudara. Mulanya adalah, saudara-saudara, PSSI atau Asosiasi Sepak Bola di Asia Tenggara ini yang lainnya itu sebaiknya mendorong pemain untuk abroad, untuk keluar. Kalaupun nggak bisa di Eropa, yang Eropa Barat yang bagus-bagus ya, Eropa Timur kayak dulu yang dilakukan Egy Witan main di Polandia, itu nggak apa-apa. Pokoknya yang penting main abroad lah. Kalaupun di Eropa Timur juga nggak bisa, ya main di liga-liga di Asia yang level-level atas. Korea kayak dulu yang dilakukan Asnawi, Pratama, Jepang kayak begitu nggak apa-apa.
Cina, bahkan main di Australia sekalipun nggak masalah. Thailand, selevel Thailand juga nggak masalah. Malaysia kalau bisa main di Johor Darul Taksim bagus lah. Tetapi kalau di selain Johor Darul Taksim ya pikir-pikir terlebih dahulu. Kayak begitu saudara-saudara, main di Timur Tengah, di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, Bahrain, kayak begitu tuh nggak apa-apa. Yang penting abroad. Pemain yang abroad itu beda, saudara-saudara, beda. Secara mental itu mereka beda. Thailand ini sekarang juga mereka mendorong pemain mereka untuk abroad. Walaupun pada tidak banyak juga yang pada akhirnya bisa apa namanya, saudara-saudara, bermain di Eropa. Di Eropa, di Asia yang besar-besar, beberapa macam Supacok itu kan dia main di mana? Jepang. Supanat juga main Jepang. Kemudian Mikkelsen, dia di Eropa, pemain keturunan memang. Kemudian Jud Song Subel itu juga masih main di Eropa. Jadi memang harus begitu. Kalau sepak bola Asia Tenggara mau maju itu ya begitu. Filipina itu salah satu contoh yang cukup bagus. Mereka mendorong pemain mereka tetap untuk bermain di luar, walaupun nggak juara AFF, hancur lebur di Piala AFF nggak masalah, tetapi kan mereka ada pemain yang di luar yang hanya bisa digunakan di FIFA match, dan itu bagus, saudara-saudara. Filipina itu banyak sekali tuh pemain mereka, bahkan hampir mayoritas itu main di luar, dan itu juga harus dipertahankan. Indonesia itu juga harus begitu. Jangan pemain-pemain muda kayak Mauro Zylstra, kayak Dion Mark, Jens Reven, Tim Gaypen suruh pulang main di Liga Indonesia. Bahkan sekarang itu Mauro Zylstra dari Persija dipinjamkan ke Arema. Bahkan di Persija saja pemain seperti Mauro Zylstra itu nggak dapat tempat. Itu kan aneh juga. Jadi sebaiknya mereka didorong sana, dimotivasi supaya tetap bertahan di sana. Kalau perlu dicarikan klub yang kualitasnya bagus. Nggak apa-apa di Eropa itu hanya jadi cadangan, itu nggak apa-apa. Itu akan lebih bagus daripada Anda main di Indonesia, main di tim utama, tim ber, karena iklim, kultur, habitat di Liga Indonesia itu tidak menjanjikan lah, tidak terlalu baik. Ini banyak karate di sini. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, semua secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita bicara soal Calvin Verdong, pemain Indonesia, pemain tim nasional Indonesia, pemain keturunan Indonesia, pemain naturalisasi yang bermain di Lille dan akan mendapatkan kesempatan, akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama, bahkan mungkin sebagai pemain Asia Tenggara pertama yang bermain di UCL, UEFA Champions League, Liga Champion Eropa, Liga Champion yang sebenar-benarnya, bukan Liga Champion yang KW. Bukan Liga Champion yang tiruan, bukan. Liga Champion di fase grup bersama Lille, di fase Liga bersama Lille OSC, Lille Olympic Sporting Club. Itu nama lengkapnya, LOSC, LOSC itu di situ karena dia sudah didaftarkan sebagai pemain utama di Lille untuk Liga Champion, dan ini akan mencatat sejarah. Kita tinggal tunggu apakah Emil Audero juga akan kembali main di Liga Champion bersama Lille, bersama Como, saudara-saudara, karena Como akan main di Liga Champion. Tetapi saya nggak tahu, Emil Audero ini rumornya dia akan dipinjamkan ke klub lain karena di Como dia tidak mendapatkan kesempatan bermain karena di situ ada pemain-pemain yang jauh lebih bagus menurut pelatihnya Cesc Fabregas. Nah, kita nggak tahu kalau dia bertahan ya ada potensi walaupun belum tentu main juga. Tapi nggak apa-apa, saudara-saudara, tapi nggak apa-apa. Selain itu juga ada pemain Filipina, Paul Tabinas, itu juga punya potensi untuk main di Liga Champion musim ini karena dirinya sekarang bermain untuk Dinamo Zagreb.
klub juara Liga Kroasia. Dan sekarang Dinamo Zagreb sedang tampil di playoff. Leg pertama 2-2 dengan Viking. Kemudian leg kedua itu akan main tanggal 26 ya. Kita lihat sajalah saudara. Saudara semoga juga bisa lolos sih. Sementara pemain Vietnam lebih sibuk bertarung di Piala AFF dan mereka membanggakan Piala AFF seolah-olah piala yang baik. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja saudara-saudara, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.